Ada Ya. nggak sih Mas Dodi yang disembunyiin dari mereka dalam statement tersebut? Sebenarnya kalau ditanya yang disembunyikan pasti ada. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya? Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Gitu. Jadi ini yang membuat dia jadi tadi wajahnya kalau bahasa bahasa eh, awamnya tuh ketar-ketir gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ada bagian part itunya tetap yang tidak bisa dipungkiri. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya. Kenapa mesti buru-buru, ya kan? Kok buru-buru ingin menaikkan, kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami itu apa sih urgensinya gitu loh. Polda Metro Jaya resmi menaikkan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ke tahap penyidikan. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada kasusnya, tapi juga pada ekspresi para tokoh yang selama ini lantang bersuara, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. Kali ini saya sudah bersama pakar mikro ekspresi Dodi Triasmara. Selamat siang, Mas Dodi. Yang Mbak Yuli, ya Sehat ya, Mas? puji Tuhan, sehat, alhamdulillah, ya. Oke, kita lagi mau bahas tentang masih dengan kasus polemik ijazah Pak Jokowi. Nah, kalau menurut Mas Dodi nih, apa sih Mas Dodi yang bisa dijelasin soal ekspresi Mas Roy Suryo ketika mengetahui bahwa Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus ijazah Jokowi ke tahap penyidikan? Ya, menarik karena yang disampaikan di sini Mas Roy Suryo terlihat kalau dia kan memang full smile ya, senyum gitu ya. Eh, Senyum, nah hanya kemudian pada di bagian tertentu di awal dia kemudian Selamat Diani, eh, terima kasih. apa Dan seluruh tim. ya dia di situ berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi latar belakang, terus kemudian juga siapa saja yang membackup dia. Nah, Saya dalam konteks ini kan sebenarnya ketika dia di posisi itu, ya dia juga bisa jadi kalau dari yang tampak di sini, wajahnya memang tadi yang dia biasanya full senyum, terlihat dia sangat tidak full senyum gitu ya. Jadi eh, kalau dilihat dari Dari di menit 1:27 itu waktu dia ada konferensi pers atau dia sampaikan paparannya itu, melihat itu mukanya berubah jadi sangat serius dan cenderung mukanya lebih ngarahnya ke Ke titik di mana orang this is what called the anger state gitu ya, anger state. Nah, eh, marah terus kemudian dia juga maparin beberapa hal, bukti-buktinya itu. Nah, hanya beberapa hari dikembalikan iya, tanpa disita. ya, itu yang kemudian dia jelaskan, gitu ya. Itu yang kemudian dia jelaskan di titik itu. Em, Bagaimana buktinya, hanya kemudian menjelaskannya memang bukti apa dan gimananya itu dia tidak jelaskan secara detail, gitu ya. Hanya dia lebih memberikan gambaran besarnya saja. Dan responnya dia terlihat dengan ada suara yang lebih kencang, naikkan tone of voice-nya. Nah, that's anger state gitu ya. Lebih ngarahnya ke anger state. Kira-kira begitu Mbak Yulian. Mbak Oke, Yuli. kalau kita lihat saat konversi itu ya, Mas Dodi, Ya, kelihatan Mas Roy itu kan berapi-api ya. ya, Kalau Mas Dodi lihat ini, ada nggak sih kepanikan di raut wajahnya atau justru ada arti lain? ya. Angernya sebenarnya anger dalam kapasitas juga gitu dan surprise gitu ya karena posisinya eh, kemudian naik ke level berikutnya. Nah, itu yang dalam dalam kaitannya di sini sepertinya beliau juga makanya berusaha di awal dia sampaikan siapa saja yang backup gitu karena dia butuh Butuh support, butuh dukungan secara mental karena yang dihadapin itu kan bukan orang biasa ya, Mbak. Gitu. Jadi ini yang eh, membuat dia jadi tadi wajahnya kalau bahasa eh, awamnya itu ketar-ketir gitu ya.
Nah, gitu ya. Jadi ada bagian part itunya tetap yang tidak bisa dipungkiri. Hanya dia berusaha meyakinkan bahwa ini dari sisi sini, dan dijelaskan. Kira-kira segitu sih, Mbak. Hmm. Oke, di Mas Rosyuryo sudah kita pindah ke Pak Jokowi nih Mas Dodi. Ya, Ya, di sisi lain bagaimana nih Mas Dodi ngelihat Pak ekspresi Pak Jokowi saat mengetahui bahwa laporannya soal pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan? ya. Kalau Pak Jokowi state-nya dia kan memang tenang, kalem. Terus kemudian bagaimana dia apa meresponnya gitu kan ya. Dia kan state-nya lebih cenderung relatif apa eh, net netral, hanya kemudian ada there's a that's what we call it namanya smile face, smile face. Not too happy, but di titik ini dia ngerasa ini ada satu proses yang dia akan lewatin cukup panjang ke depan, gitu. Jadi dia ya sekarang saya sudah di posisi ini, itu yang dia kemudian ya sudah nggak apa-apa, gitu kan ya, ya gitu, gitu. Jadi dia Oke. berusaha untuk netralnya aja, gitu. Nah, baru tanggal 14 Juli kemarin Pak Jokowi juga Ya, memberikan ketegasan dengan mengatakan akan menunjukkan ijazah miliknya dalam sidang di pengadilan. ya. Saat Pak Jokowi bilang itu, ada nggak sih Mas Dodi kerisauan atau ada mimik-mimik tertentu yang ditunjukkan Pak Jokowi? Lebih kalau memang apa namanya dalam konteks ini, em, ya dia kan nunjukin apa state-nya itu kan state-nya ya, eh, lihat Ya, kalau menunjukkan. lihat dari gerakan Mm, ininya ya, gerakan matanya, terus posisi ininya, ya sudah nanti saya akan tunjukkan saja, gitu ya. Jadi dia eh, tapi nanti gitu kan ya. Jadi dia reaffirm lagi untuk memastikan atau dia membuat sebuah statementnya yang ya saya hanya berikan itu ketika nanti di posisi persidangan. Itu yang nunjukin bahwa dia udah lebih lagi yakin gitu ya. Kira-kira seperti itu Mbak Julian. oke. Nah, ada juga nih Mas Dodi, statement Hmm. Pak Jokowi yang bilang kalau ada ada agenda politik besar di dalam kasusnya tersebut. Menurut Mas Dodi gimana nih? Nah, kalau di bagian itu terlihat beliau very there's a cenderung mulutnya, kalau kita lihat dari mulutnya, posisi mulut, terus kemudian gerakannya, dia cenderung gini ya, as a very unhappy state. Terus kemudian juga eh, apa? Dia kemudian lihat eh, agak ini dia masih under confirm dan reconfirm gitu ya. Jadi dia harus menggali lagi apa hal-hal apa saja yang dia tidak menyampaikan semuanya, hanya kemudian dia bisa melihat ada proses-proses yang terjadi. Jadi itu analisa atau bayangan Pak Jokowi tentang situasi yang terjadi saat itu, gitu ya. Gambarannya gitu, Mbak. Oke. Hmm. Mas Roy Suryo sudah, Pak Jokowi Hmm. sudah, kita pindah lagi ke Bang Rismon Sianipar nih. Ya. Bang Rismon itu kemarin mengatakan kalau tak gentar akan menghadapi Hmm. jalannya penyidikan. Kalau Mas Dodi ngeliatnya gimana nih? Ya, em, ini sebenarnya ya, walaupun ngomongnya kan dia memang nature-nya dari daerah, orang dari daerah tertentu itu punya ngomong memang nature-nya sudah keras gitu kan ya, terus kemudian ketegas gitu ya. Eh, ya, itu sebenarnya pun unexpected gitu kan ya. Ya dia eh, ya walaupun yang ada di posisi itu ya, eh, kemudian itu pasti ada titik goyangnya, istilahnya ada titik tidak yakinnya, ada titik ininya, karena kembali yang dihadapi ini kan previously ada orang nomor satu gitu kan ya. Jadi ada perasaan ya campur aduk lah. Kalau ngeliat sebenarnya di sini perasaannya campur aduk. Hanya berusaha dia kembali lagi dari state-nya dia, dari perusahaan dia berusaha untuk reaffirm lagi, meyakinkan lagi seperti tadi Mas Rosuryo tadi itu.
dia cerita di backgroundnya siapa yang backup, siapa yang ini siapa saja, dia di apa, disupport oleh siapa saja gitu ya. Nah, dalam konteks itu sebenarnya. Nah, sama hal yang sama. Em, ini state-nya kurang lebih sama gitu ya. Sementara yang di apa, yang tadi kalau sedikit kembali ke posisinya Pak Jokowi gitu ya. Jadi karena beliau ini perkara jauh lebih tenang gitu ya, jauh lebih kalem. Nah, yang di sini yang aduh, ini kan kaget, surprise, is very surprise. Hanya kemudian dia berusaha reaffirm inilah lagi, am I right? Oh, I'm doing the right. Gitu yang kayak gitu. Jadi ada di titik itu. Apakah itu ada kepanikan juga nggak sih, Mas? Kalau lihat dari ekspresinya. Ya, terlihat jauh lebih tenang sih kalau Pak Rismon ya. Hmm. Pak Rismon karena dari state-nya dia berusaha untuk ngomong, ngatur nada tonasi suaranya gitu ya. Dia berusaha ini ya, eh, kalau kita lihat ya, dan dia ada state juga sama seperti Mas Roy gitu ya. Just anger-nya gitu. Karena kalau ini benar-benar ini kok sepertinya kok jadi masalah Bang. Itu karena jadi buat dia itu ada sesuatu yang dia tahan, dia ini sebelum nanti dia ungkap lagi lebih jauh. Nah, itu kira-kira yang dia Perkara sampaikan. khusus Ya, tanggal oke. tanggal 9 hari Rabu Kita tadi ke kan. Dokter Tifa nih, Mas Dodi. Ya. Dokter Tifa kan kemarin baru mengomentari bahwa Hmm. seperti terburu-buru ingin memenjarakan saya. Kalau kata Hmm. dia seperti itu kan. Menurut Mas Dodi, apa sih yang bisa diartiin dari kalimat tersebut? Apakah ada arti lain? Ya, yang kalau kita lihat dari tayangan yang ada di sini dari eh, rekan-rekan ini, ya em, kembali titik ini yang membuat dia, wah, ini prosesnya benar-benar sampai ke titik itu kan. Jadi dia sudah membayangkan, proyeksikan. Kenapa ketika dia mention itu matanya ngarahnya lihat stake-nya itu ya sempet cek lihat ini, wah kalau ini sampai terjadi gimana nih prosesnya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, konteks kata seperti terburu-buru itu kan dia membuat dia memiliki persepsi eh, yang berbeda lagi gitu kan ya. Untuk case-nya yang menurut dia kemudian diperjelas lagi, kan sebenarnya kasusnya bukan kasus gimana-gimana. Nah, that's behind the kalimat itu sebenarnya yang dia mau sampaikan dan terlihat terkonfirmasi ini. Kalau sampai kasus ini benar-benar ini bukan hal yang mudah untuk seorang dokter Tifa untuk ngadepin itu. Gitu ya. Siapapun yang ada di posisi dokter Tifa pasti juga akan ngadepin situasi yang nggak mudah untuk ngadepin atau berada di titik atau berada di posisinya dia gitu ya. Jadi itu dia sepertinya terlihat memang tidak siap atau kemudian berusaha untuk gimana nih mengelaborasinya dan kemudian mencari tadi support dan dukungannya itu. Seperti itu Mbak Yuli. Berarti boleh ditegesin nih Mas Dodi, berarti ada kepanikan dalam raut wajahnya Dokter Tifa atau gimana? Iya, kalau itu secara apa awamnya gitu ya. Hanya kemudian dari state-nya bahwa dia kemudian menyampaikan, oh ngapain sih sampai buru-buru senyum satu sisi, tapi di sisi lain dia lagi ngebayangin proyeksinya itu, nah itu yang terjadi gitu ya. Eh, istilahnya kalau dari titik ini sebenarnya state-nya lebih ke state dia kaget gitu ya. Sampai sebegitunya that serious gitu kan ya. Eh, karena dia anggap ini kan cuma sekedar pembuktian gitu kan. Nah itu yang kemudian memang perlu menjadi perhatian. Memang kalau sudah dibuktikan, terus kemudian apa hal-hal berikutnya karena ini kan yang diperbincangkan atau yang apa namanya perseterukan lebih kepada menunjuk asli atau tidak asli kan gitu ya. Nah, kalau saya dari ininya adalah ya and then what gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu yang satu hal, dari sisi lain juga ini kan pertaruhan nama baik gitu kan. Berarti kan kalau nama baik pasti ada orang yang akan selalu memperjuangkan bagaimana untuk tetap namanya tetap baik sepanjang perjalanan dia the rest of the life gitu kan ya. Jadi itu yang pasti akan jadi satu kondisi. Nah, masih banyak kok ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa kita
perbincangkan atau kita kemudian bahas gitu. Hmm. Kira-kira gitu sebenarnya. Jadi eh, di sisi itu yang kemudian belum siap. Kita cuma bahas ini, tapi kenapa konsekuensinya bisa sampai ke titik itu? Nah, itu kira-kira gitu, Mbak Yuni. Nah, Oke. Mas Dodi, kalau dari video ketiga terlapor ini, Roy Suryo, ya, Dr. Tiva, dan Bang Lismon, menurut ya, Mas Dodi siapa sih yang kelihatannya tampak paling menguasai suasana saat memberikan statement mengenai kasus tersebut? ya. Kalau dari tiga ini, masing-masing punya state-nya masing-masing gitu ya. Nah, kalau Mas Roy Suryo, dia sudah siap dengan evidence-nya gitu kan ya. Dia evidence-nya terus kemudian dia tampilkan gitu ya. Dan bahkan di bagian yang lain dia sudah siap dengan acara agenda-agenda berikutnya untuk membuktikan proses itu. Dan di sisi evidence Mas Roy Suryo lebih siap. Dari sisi state emosionalnya Bang Rismon jauh lebih siap ya. eh, dari kenapa, dari cara dia menyampaikan, walaupun dia ada kaget atau dia terkejut atau dia kemudian responnya itu hanya kemudian dia bisa lebih bisa kelola tentunya dengan state-nya dia. Nah, yang kemudian kalau Dokter Tifa lebih ke tadi questioning-nya itu tadi. Ini emang mau kemana gitu ya. Jadi itu state-nya dia, kesiapannya dia yang dia kemudian lagi pikirkan gimana caranya untuk dealing with this. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Kalau dari keempat tokoh tersebut, ada Ya. Mas Roy Suryo, Dr. Tiva, Hmm. Bang Lismon, dan Pak Jokowi, ada Ya. nggak sih Mas Dodi yang disembunyiin dari mereka dalam statement tersebut? Sebenarnya kalau ditanya yang disembunyikan pasti ada. Satu, kalau dari video yang ada ini kan belum dimention apa how, kalau Pak Jokowi tidak hanya memberikan gambaran besar. It's very global situation gitu kan ya. Dia memberikan statement yang sangat global sekali. Terus kemudian hanya ketika dia definitif menunjukkan satu hal bahwa atau mention satu hal perihal kapan dia mau tunjukkan ijazah aslinya. Kira-kira itu ya. That state ya. Itu yang pertama. Jadi untuk menunjukkannya kapan dia udah mention titiknya itu, gitu kan. Sementara kalau dari Bang Rismon hanya menjelaskan penjelasan risalahnya kayak gini gini, gini, kita udah siap ini pasalnya begini ini gini. Jadi eh, pun belum apa, tidak semuanya dia share gitu ya. Eh, Apa dan kenapanya yang membuktikan bahwa itu memang tadi di awal dia bilang secara ilmiah eh, terbukti dan segala macam itu tidak dimention secara lebih spesifik. Kalau eh, Mas Roy Suryo lebih kepada ya dia mentionnya secara spesifik, ya, terus kemudian cukup jelas, hanya kemudian penggalan-penggalan informasi-informasi itu yang kemudian misalnya kalau dia ketemunya kapan, siapa saja yang ini, itu kan tidak dimention gitu ya Mbak. Jadi bagian itu yang tetap dia hide sama dia gitu kan ya. Kalau Dokter Tifa partnya yang tadi ini menyalahi atau ini tidak sesuai dengan apa kaidahnya atau tuntutannya tidak sesuai, itu bagian yang mana ini tidak dimention juga. Jadi itu bagian-bagian yang di hide dari apa namanya, dari statement mereka, dari apa yang dia sampaikan terkait dengan eh, case ini, kira-kira seperti itu. Oke, oh, cukup menarik banget nih Mas kalau Hmm. bahas-bahas soal ekspresi. Oke, Hmm. terima kasih banyak atas informasinya Mas Dodi. Ya, Ya, sehat selalu. Terima ya, kasih. terima kasih.